Baik, sebelumnya perkenalkan saya Umi Hani dengan akhiran NIM 1126. Saya Miranda Eva Gloria Natania Jocelyn dengan NIM 2307 10 10 80. Saya dengan nama Rani Gita Rahmadi dengan NIM 2307 10 10 1125. Saya Fiadia Ai Putri dengan akhir NIM 095. Oke, di kesempatan pada pagi hari ini kami ingin membahas tentang pidato 1 Juni Soekarno yang membahas tentang dasar negara. Ada beberapa poin yang ku-highlight di pidato itu, diantaranya tentang kesiapan untuk kemerdekaan, di mana Soekarno bilang kalau kita tuh tidak harus menunggu semua persiapan itu selesai, urusan internalnya selesai atau rakyatnya siap, yang penting kita merdeka dulu, baru kita menyiapkan rakyat, kayak menyempurnakan rakyat, mengajari dan mendidik gitu-gitu. Menurut kalian tuh gimana? Kalau aku kurang setuju soalnya. Kenapa kurang setuju? Ya kalau menurutku ya, kenapa kita nggak menyiapkan SDM kita dulu? Kenapa kita harus memerdekakan dulu? Kayak dia mengambil contoh Arab Saudi dan Jerman, di mana dalam dua negara tersebut menurutku ya SDM mereka mumpuni dan mampu untuk dididik. Sedangkan SDM kita mungkin bagi yang tingkat bangsawan, pria gitu-gitu kan, mereka sudah mendapatkan pendidikan dan pikirannya lebih terbuka gitu. Sedangkan untuk rakyat kelas bawah kan belum tentu berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Soekarno. Tapi menurutku kemerdekaan yang didesak Soekarno itu juga karena urgensi kita telah dijajah beratus-ratus tahun ya. Jadi membuat kayak daripada kita berlama-lama menunda-nunda kemerdekaan, sebaiknya kita dinyatakan merdeka dulu baru kita membenahi internal negara kita sendiri. Menurut kalian gimana? Aku sih setujunya sama Rani karena ya ketika kita udah memutuskan untuk merdeka atau memproklamasikan, itu menurutku baru setelahnya SDM-SDM-nya itu bisa disusulkan dengan cara ya dididik dan lain-lainnya baru dikembangkan. Kalau kita masih dibelenggu oleh penjajah, gimana kita bisa mendidik para rakyatnya gitu kan? Kita tidak memiliki kebebasan kan buat kayak apa sih mendidik SDM di Indonesia jika kita sendiri aja belum dinyatakan merdeka. Ya aku setuju sih sama pendapatnya si Adi. Ya makanya di sini peran orang-orang yang berpendidikan waktu zaman dulu itu yang bisa sekolah, orang-orang bangsawan yang bisa sekolah, mereka itu punya peran penting gitu untuk memajukan pemikiran-pemikiran rakyat yang saat itu yang habis dijajah menurut aku. Jadi kayak bisa dibilang ini tuh gara-gara urgensi ya waktu itu ya, yang keburu sekutu datang lagi terus kita dijajah lagi gitu. Terus itu poin yang kok highlight di sana lagi tuh kayak syarat untuk sebuah negara berdiri itu cuma butuh apa ya, wilayah rakyat sama pemerintah. Itu kalau dari tanggapan kalian gimana? Cuma 3 poin itu doang. Berarti nggak perlu pengakuan dari negara-negara lain. Dia bilang cuman tapi kayak di akhir gitu, nggak di awal-awal. Wilayah, rakyat sama pemerintahan gitu. Ya menurutku fine-fine aja sih asalkan rakyat dimasuk sertakan. Soalnya kayak suara rakyat itu kan apa sih yang paling penting di negara demokrasi seperti Indonesia saat ini. Soalnya pemerintahan itu juga mengikuti apa yang telah terjadi di masyarakatnya itu. Iya sih, dari yang aku tangkap di pidatonya, Soekarno ini bilang kalau merdeka itu bukan urusan golongan aja, tapi juga urusan rakyat luas gitu. Jadi bukan kelompok kecil aja atau golongan tertentu yang membutuhkan kemerdekaan, tetapi juga rakyat luas, yakni rakyat Indonesia pada saat itu. Oke. Terus dasar negaranya dia waktu itu juga dia bilang merdeka buat kayak spotlight gitu kan. Nah dia seterusnya bahas tentang dasar negaranya dia yang dia yakini. Menurut kalian sih kalau kita lihat dasar negara dari idenya Soekarno ya, itu semisal diterapin gimana sekarang tuh cocok nggak? Menurutku yang bagian mufakat sama ketuhanan yang Maha Esa cocok sih, soalnya negara kita itu negara apa sih yang bernorma dan manusia-manusianya memiliki agama kan. Jadi itu bagus karena kita menganut apa sih namanya dasar ketuhanan yang Maha Esa yang telah diterapkan oleh Soekarno tadi. Makanya yang direvisi bagian itu doang ya. Iya, tapi kan Pancasila pun direvisi kan? Ya. Yang sila pertama. Iya.
Tapi kan dasarnya juga yang apa sih? Yang pencetus lahirnya Pancasila yang jadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan usulan dari Soekarno pertama. Kayak Iya, soalnya waktu itu orang-orang dari timur juga kayak apa, ngusulin kenapa kok syariat Islam, Iya, kan kamu bukan Islam. karena kan di Indonesia kan banyak beragam, mulai dari suku, agama, ras, ya kan. Ya, bener. Terus yang jembatan emas, kayak dia bilang kan kalau merdekanya itu cuma jembatan emas bagi Indonesia. Berarti kayak cuma pengantar gitu nggak sih? Pengantar kayak penghubung. Kita merdeka dulu baru kita bisa seberangnya baru kita menyempurnakan ya. segala urusan internal. Tapi fun fact, pada masa itu masih terjadi ketidakstabilan ekonomi dan konflik internal lainnya. Ya itu Iya karena sih. kurang pemerataan apa sih namanya penerimaan pendidikan sejak zaman penjajahan itu. Jadi orang-orang itu bisa dipisahkan lah dari orang yang pintar dan orang yang tidak terpelajar. Jadi sangat mudah kayak jadinya perbedaan dalam status ya. Konflik itu kan juga kan terjadi karena pembangunan juga nggak sih, yang dimana selalu terfokus sama daerah Jawa doang. Nah, jadi padahal misalnya dari Kalimantan itu kan banyak pertambangan, atau di Papua banyak pertambangan, tapi mereka nggak dapat apa-apa dari itu. Ya, itu bisa menimbulkan konflik yang bisa memecah belah perdamaian. Yes, itu salah satu apa mungkin kesulitan di zamannya ya, karena ya mungkin negara baru merdeka, baru diakui, baru bebas gitu, jadi kayak dalam menjalankan pemerintahnya mungkin masih agak bingung gimana gitu. Ya sih, pasti masih ada kayak perbedaan-perbedaan. Ini ideologinya sebenarnya mau gimana? Karena kan setelah itu masih ada kayak yang mau masukin komunisme ke Indonesia dan lain-lainnya. Jadi kan pastinya ada ideologi-ideologi yang dari orang lain pihak lain yang ingin dimasukkan ke Indonesia. Jadinya malah bikin Indonesia juga semakin terbelah. Jadi kayak rentan itu ya. Nah inilah kenapa setuju sama dasar Pancasila yang poin ketiga yang dicetuskan oleh Soekarno, yaitu mufakat dan musyawarah. Karena dalam kita mengambil keputusan kan belum pasti ya dasar negara yang dicetuskan Soekarno ini. Makanya dia membuka mufakat dan musyawarah kepada masyarakat yang lain untuk kayak mengambil kesepakatan itu harus dirundingkan sama orang banyak. Jadi tidak menguntungkan hanya satu golongan saja, tetapi menguntungkan semua belah pihak. Jadi kesimpulannya setuju ya sama pidatonya Soekarno. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah Pak M. Dadah Pak Noel.